Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di Ringkas Cerita. Kali ini saya akan menceritakan kalian salah satu film drama romansa remaja yang beralur agak santai. Cocok buat kalian dengar saat santai maupun kalian jadikan cerita penghantar tidur. Film ini berjudul The Princess Diaries yang rilis tahun 2001. Seperti biasa, tanpa panjang kali lebar, selamat menikmati. Kenalkan, ini adalah Mia Thermopolis, seorang gadis pemalu berusia 15 tahun. Ia tinggal bersama ibunya yang merupakan seorang pelukis di sebuah rumah kontrakan bekas kantor pemadam kebakaran di kota San Francisco. Dia memiliki kesadaran sosial tinggi, namun kesulitan dalam bergaul. Akibatnya dia tidak begitu populer di sekolah dan sering kena bully oleh seorang cheerleaders bernama Lena Thomas. Mia memiliki seorang sahabat bernama Lily Moscovich yang memiliki sifat kepribadian yang mirip dengannya. Mia naksir sama salah satu cowok populer di sekolah bernama Josh Bryan yang juga merupakan pacarnya Lana. Suatu hari, Mia berhadapan dengan Josh dalam sebuah kompetisi debat. Josh dengan penuh percaya diri membuat semua orang bersorak-sorai dengan pendapatnya yang logis. Tapi ketika giliran Mia tiba, dia terbata-bata dan membuat seluruh kelas menertawakannya. Merasa sangat malu, Mia kabur dari kelas dan semua orang mengejeknya. Setelah pulang sekolah, ibunya mengatakan bahwa nenek dari pihak ayahnya datang ke San Francisco dari Genovia dan ingin bertemu dengannya. Mia bingung mengapa neneknya tiba-tiba ingin bertemu, padahal tidak pernah menghubungi mereka sebelumnya. Keesokan harinya, setelah sekolah, dia pergi ke alamat yang diberi ibunya dan ia tiba di depan sebuah mansion besar. Dia disambut oleh seorang pelayan yang mengantarnya kepada neneknya, Clarice Renaldi. Mia kemudian diberitahu bahwa sebenarnya neneknya adalah Ratu Genovia, sebuah kerajaan kecil di Eropa. Alasannya ingin bertemu Mia adalah untuk memberitahu Mia bahwa ayahnya adalah putra mahkota Genovia dan karena kematian ayahnya baru-baru ini, Mia sekarang menjadi pewaris takhta Genovia. Awalnya Mia mengira bahwa neneknya bercanda, tapi tak lama kemudian dia pun menyadari kenyataannya dan kaget mengetahui bahwa ia adalah seorang putri yang sekarang bertanggung jawab atas seluruh kerajaan. Sang ratu mengatakan bahwa dia harus pindah ke Genovia dan menjadi orang yang benar-benar berbeda dari sekarang. Terlalu kaget dengan semua informasi itu, Mia menolak menjadi seorang putri, lalu ia melarikan diri. Ketika pulang ke rumah, dia marah pada ibunya karena menyembunyikan fakta bahwa mereka adalah keluarga kerajaan. Ternyata setelah orang tuanya bercerai, mereka sepakat untuk membiarkan Mia tinggal bersama ibunya agar dia bisa memiliki masa kecil yang normal. Mereka berencana untuk memberitahunya ketika Mia sudah berusia 18 tahun. Tapi karena ayahnya telah meninggal dunia, Mia mau tidak mau harus mengambil alih tanggung jawab itu. Keesokan harinya, Mia, ibunya, dan sang ratu berbicara tentang masalah tersebut. Sang ratu ingin memperkenalkan Mia sebagai seorang putri mahkota kepada dunia, tapi sebelum itu sang ratu hendak melatih Mia bagaimana berperilaku layaknya seorang putri. Mia tidak setuju dengan gagasan itu, tetapi kemudian ia dibujuk ibunya untuk menghadiri pelatihan putri itu, dan setelah itu ia bebas memutuskan apakah dia ingin tetap menjadi anggota kerajaan atau tidak. Sampai acara itu terlaksana, Mia harus menjaga rahasia ini. Sang ratu kemudian mengirim Mia bersama seorang kepala keamanan bernama Joe yang ditugaskan untuk menjaganya dan memastikan keselamatannya sampai Mia dideklarasikan sebagai seorang putri mahkota ke seluruh dunia. Mia juga diberi hadiah sebuah mobil limosin sebagai kendaraan hariannya ke sekolah. Mia menjemput Lily di perjalanan dan Lily pun kegirangan melihat mobil tersebut. Setelah sekolah, Mia pergi ke bengkel mobil dan mengetahui bahwa biaya perbaikan mobil lamanya adalah $400. Michael, saudara Lily yang bekerja di bengkel itu, sudah lama naksir dengan Mia, tapi Mia hampir tak pernah memperhatikannya. Setelah itu, Mia pergi ke mansion itu untuk menghadiri kelas pertamanya menjadi seorang putri. Sang ratu mengkritik penampilannya sana-sini dan memberitahu asisten tentang segala hal yang perlu ia rubah. Dia juga mengajari Mia tentang gaya dan postur tubuh yang baik serta kebersihan yang harus dimiliki seorang putri. Setelah itu, Mia belajar tentang semua etiket kerajaan, mulai dari menari, makan, hingga presentasi diri. Setiap hari setelah sekolah, dia pergi ke mansion itu untuk mempelajari hal-hal yang terkait tentang itu. Karena itu, dia dan Lily hampir tidak punya waktu untuk bersama-sama. Karena Mia adalah satu-satunya teman Lily, dia merasa sangat kesepian selama beberapa hari berikutnya. Suatu hari, sang ratu mengundang seorang perancang busana Italia bernama Paolo untuk merubah penampilan Mia. Dia memuji kecantikan alami Mia meskipun ekspresinya tidak sepenuhnya menunjukkan hal itu. Paolo dan asistennya merapikan alisnya, meratakan rambutnya, membersihkan perawatan
wajah dan kuku sehingga Mia terlihat lebih menarik. Dia juga merusak kacamatanya dan menggantinya menggunakan lensa kontak. Setelah beberapa perubahan itu, Mia terlihat seperti orang yang benar-benar berbeda. Sang ratu terkesan dengan penampilan baru cucunya, tetapi dia menegaskan kepada Paulo dan asistennya untuk menjaga kerahasiaan kegiatan ini. Keesokan harinya, Mia dan Joe pergi menjemput Lily untuk sekolah. Michael melihat penampilan baru Mia dan terpesona dengan kecantikannya. Namun, Lily tidak begitu senang dengan perubahan tersebut karena dia merasa sahabatnya ini sekarang mulai menjadi salah satu gadis jahat di sekolah. Lily pun mengenakan Mia topi jelek untuk menyembunyikan gaya rambut barunya. Keduanya pun terlihat dalam sebuah perdebatan besar karena Lily merasa Mia akan meninggalkannya suatu hari nanti. Tidak tahan dengan sikap acuh tak acuh temannya, Mia akhirnya menceritakan kebenaran yang sesungguhnya terjadi kepada Lily, dan Lily pun terkejut, tapi ia bersedia untuk merahasiakan semuanya ketika Mia menjelaskan bahwa ini adalah demi keamanannya. Saat tiba di kelas, Lana memaksa Mia untuk melepaskan topinya dan semua orang terkejut dengan rambut barunya yang indah. Keesokan harinya, Michael meminta Mia untuk datang ke sebuah festival musik di mana dia akan tampil. Michael sangat hobi bermain musik dan ia berharap Mia akan datang untuk menonton penampilannya. Mia pun berjanji untuk datang, tetapi dia tetap mengabaikannya. Ketika sampai di sekolah, Mia diserbu oleh para wartawan yang menanyakan berbagai pertanyaan tentang kebenarannya menjadi seorang putri. Rahasia entah bagaimana bocor ke publik dan Mia merasa ia sedang dalam masalah besar. Mia pun mengira bahwa Lily yang membocorkan semuanya ke orang lain, tapi Lily bersikeras bahwa dia tidak pernah membocorkan rahasia mereka. Ketika situasinya yang semakin kacau, sang ratu datang ke sekolah. Mereka pun lantas mengetahui bahwa sang perancang busana Paulo yang memberitahu media tentang Mia demi mencari popularitas. Keesokan harinya, sang ratu mengadakan pesta makan malam kerajaan di mana dia memperkenalkan Mia kepada beberapa bangsawan tinggi dan pemuka negara di seluruh dunia. Awalnya makan malam itu berjalan cukup baik sampai Mia secara tidak sengaja membakar lengan salah satu tamu undangan dan mencelupkan lengannya ke dalam ember es. Saat ia mencoba makan pakai garpu, ia menjatuhkan buahnya. Seorang pelayan pun tersandung dan jatuh ke lantai hingga buah-buahan di tangan mereka tumpah ke atas para tamu. Sang ratu duduk sambil memegangi kepalanya karena makan malam itu berakhir kacau. Namun ia berhasil membuat para tamu tertawa dan mencairkan suasana. Pada sesi pelatihan berikutnya, prediksi Mia meleset. Sang ratu tidak marah padanya. Bahkan dia membatalkan semua pertemuan dan kegiatannya hanya untuk menghabiskan hari bersama cucunya. Mereka pergi bersama ke taman bermain dan bersenang-senang. Sang ratu ikut bermain semua permainan favorit Mia, berfoto bersamanya di foto booth, dan mencoba jagung bakar favoritnya. Saat mereka kembali ke rumah, Mia yang mengemudi. Namun saat menaiki tanjakan, rem mobilnya bermasalah. Dia menabrak mobil kabel San Francisco yang penuh dengan penumpang. Polisi hampir menangkap Mia, tetapi sang ratu menggunakan kemampuan public speakingnya untuk meyakinkan petugas agar membebaskan mereka. Bahkan pada akhirnya, sang ratu berhasil membuat mobil polisi mengantar mereka pulang ke rumah. Mia terkesan dengan keterampilan neneknya dan bahkan menyebutnya sebagai ratu terbaik. Ketika dia berangkat ke sekolah keesokan harinya, dia dikelilingi oleh anak-anak yang meminta tanda tangannya. Dia biasanya terbiasa tidak diperhatikan, tapi sekarang dia menjadi perbincangan di sekolah. Bahkan Lana berpura-pura menjadi temannya di depan wartawan hanya untuk mencari perhatian. Cinta lamanya Josh mengajaknya jalan-jalan pada hari Sabtu ke pesta pantai, dan Mia setuju untuk pergi. Mia lalu meminta maaf pada Michael karena tidak bisa hadir di festival musiknya. Michael jelas kesal karena Mia membatalkan janji mereka demi Josh. Pada malam harinya, ibunya Mia memberi Mia masukan bahwa Josh tidak pernah menyukainya sebelum tahu bahwa dia seorang putri. Tetapi Mia mengabaikan masukan ibunya. Pesta pantai berjalan baik dalam beberapa jam pertama, sampai pada saat para wartawan merusak pesta itu. Mia dan Josh bersembunyi di sebuah pondok. Josh mencoba menciumnya, tetapi Mia menolak karena ia merasa ini tidak benar. Ketika mereka keluar, Josh dengan paksa menciumnya agar media memiliki sesuatu untuk diperbincangkan. Setelah itu, Lana dan kawan-kawannya menjebak Mia agar mengganti pakaian di tenda dan mengundang para paparazzi. Mereka mengambil foto Mia yang hanya mengenakan handuk yang pasti akan menjadi headline keesokan harinya. Setelah pulang ke rumah, Mia merasa sangat malu dan menangis dalam pelukan ibunya. Keesokan paginya, foto-foto yang tak diharapkan itu menjadi headline berita dengan judul-judul yang dibuat berlebihan, sehingga hal itu membuat sang ratu marah. Mia meminta maaf atas tindakannya dan mengakui bahwa dia tidak pantas menjadi seorang putri. Sang ratu pun tetap mengundangnya ke pesta penobatan itu, dan sang ratu pun meminta Mia untuk membawa teman-temannya kecuali Josh. Setelah Mia pergi, Joe memberikan pengertian kepada sang ratu bahwa Mia adalah seorang remaja biasa seperti pada umumnya, dan dia adalah cucunya sebelum dia menjadi seorang putri. Lalu keduanya
Keduanya pun sepakat bahwa Mia telah siap kapanpun untuk mengambil alih tanggung jawab menjadi penguasa negara mereka, karena dia terbuka dalam menerima kritik dan nasihat. Saat tiba di sekolah, Mia meminta maaf pada Lily karena tidak menjadi dirinya sendiri dalam beberapa hari terakhir, dan mereka tidak bisa datang ke acara talk show yang Lily undang. Mereka pun berdamai dan memutuskan untuk pergi ke pesta penobatannya bersama. Suatu hari di sekolah, saat jam olahraga, Josh mulai bersenang-senang dan mengolok Mia lagi. Mia lalu memukul bola dan mengenai burungnya Josh dan memenangkan pertandingan baseball itu. Pada malam harinya, Michael datang ke rumahnya untuk mengantarkan mobilnya dari bengkel. Mia meminta maaf karena tidak bisa datang ke pertunjukan Michael, dan Mia pun mengundang Michael menjadi pasangannya di pesta penobatannya. Namun Michael yang sudah terlanjur tersinggung menolak dan mengatakannya dengan sinis bahwa Josh akan terlihat lebih ganteng memakai setelan jas dan tuxedo. Saat makan siang, Mia dan salah seorang teman kutu bukunya makan bersama. Saat itu Lana dan gengnya membuli mereka berdua. Mia yang sudah muak dengan para pengganggu itu lalu menumpahkan es krim di baju Lana, mempermalukannya di depan semua orang. Kemudian pada hari berikutnya, sang ratu meminta maaf karena telah bersikap keras pada Mia dan meminta Mia untuk berpidato saat penobatannya sebagai putri mahkota di pesta itu. Sang ratu juga memberikan Mia sebuah buku harian yang ayahnya ingin berikan padanya untuk ulang tahunnya yang ke-16. Setelah sang ratu pergi, Mia memutuskan untuk lari ke Colorado karena takut mengecewakan ratu dan orang-orang di pesta dansa dengan pidatonya nanti. Tanggung jawab itu terasa seperti beban yang terlalu berat baginya. Jadi dia memutuskan untuk mengambil jalan keluar yang paling mudah. Setelah mengemas tasnya, Mia membaca surat yang ditinggalkan oleh ayahnya. Di surat itu, ayahnya menjelaskan pentingnya keberanian bagi seorang bangsawan. Ayahnya juga menyatakan bahwa dia sangat mencintai Mia dan ibunya. Terenyuh oleh kata-kata ayahnya, Mia mengubah pikirannya dan memutuskan untuk tetap pergi ke pesta penobatannya. Karena dia telah memberitahu semua orang bahwa dia akan datang sendirian, Mia pun harus mengemudi saat hujan deras. Sayangnya, mobilnya mogok di perjalanan. Di tempat lain, Michael menerima sepotong pizza dengan tulisan maaf di atasnya. Setelah menyadari bahwa Mia berusaha untuk membuatnya merasa lebih baik, dia memutuskan untuk pergi ke pesta dansa. Tepat saat Mia mulai menyerah, Joe datang dengan limosin dan menjemputnya. Karena Mia lama sekali belum sampai, sang ratu memulai pidatonya. Di tengah pidato, sang ratu melihat Mia basah kuyup dari ujung kepala hingga ujung kaki. Namun Mia sudah siap untuk menyampaikan pidatonya. Jadi sang ratu pun turun dari podium dan memberikan kesempatan kepada Mia. Pada awalnya Mia terbata-bata seperti biasanya ketika berbicara di depan umum. Namun kemudian dia ingat kata-kata ayahnya, lalu menyampaikan pidato yang tulus dari hati kepada para tamu undangan. Di akhir pidato, Mia mengumumkan dirinya sebagai putri mahkota Genovia yang disambut tepuk tangan yang meriah dari para hadirin. Beberapa saat kemudian, Mia pun dinobatkan sebagai putri mahkota. Lalu ia mengganti pakaian dengan gaun indah dan berdansa bersama Michael. Keduanya pun lalu pergi ke taman. Michael menyatakan perasaannya kepada Mia dan akhirnya mereka pun pergi. Pada adegan berikutnya, kita melihat Mia terbang ke Genovia dan secara resmi mengemban tugasnya sebagai putri mahkota. Ibunya juga ikut pindah bersamanya. Lalu Michael dan Lily datang berkunjung untuk liburan musim panas. Dan inilah istana megah keluarga kerajaan Genovia. Tamat, semoga terhibur dan sampai jumpa.